Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Mari kita siapkan hati kita. Kita bersuka cita bersama-sama, amin. Kita mau muji dia, menyembah dia. Mari bersama-sama sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dengan sukacita yang baru Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Yesus pada hari ini untuk beribadah Tuhan bersama-sama Tuhan. Biarlah Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari siap beribadah sama-sama. Katakan amin. Yes. Yang percaya kita punya Allah yang luar biasa, boleh suruhkan dia. Di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Hey, hey, come on, say. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Yang percaya boleh sama-sama angkat tanganmu, katakan takkan pernah
rintangan menghadang langkah. Engkau musuhku, Engkau bersamaku. Hey, hey, beribu reba di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Engkau janjimu, Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sungguh. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Kami serukan kemenangan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Mari sekali lagi nyatakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Serukan aku, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Terus nyatakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Serukan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sorak-sorai, sampai buat Allah kita. Dia dahsyat, amin. Haleluya. Kami datang Tuhan, menyembah Engkau. Engkau Allah yang beserta setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Mari saudara-saudara, kita sembah Dia lebih lagi. Mari kita rindukan Dia. Ini setiap kami datang berserah kepada-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami angkat suara kami, bawa hati kami Tuhan. Bapakku untuk menyembah, ku
Engkaulah kekuatan kami Tuhan, pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami buka hati kami. Biarlah firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami, mengubahkan setiap kami Tuhan. Menjadi semakin serupa dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, saya percaya ini kesempatan kita untuk belajar lebih lagi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih kesempatan ini kami berdoa. Waktu kami mendengar firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan berbicara bagi kami. Berkati kami semua, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita punya tema besar, The Year of Integrity. Bicara tentang hati yang murni. Ya di dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang ketiga dan 4. Ini adalah ayat emas kita sepanjang tahun 2021 ini. Dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, saya percaya tahun 2021 kita perlu Tuhan. Yang perlu Tuhan katakan amin. Kita perlu bersama Tuhan. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, siapakah yang bisa naik ke gunung rumah Tuhan? Ya, dengan kata lain, siapakah yang bisa bersekutu, yang bisa berjalan bersama Tuhan? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya ke dalam penipuan dan bersumpah palsu. Saudara, ini bicara tentang integritas, bicara tentang hati. Nah, saya percaya Tuhan itu peduli sama yang namanya hati. Tuhan itu peduli dengan yang namanya heart kita, saudara. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Tuhan melihat hati. Amsal 4 ayat 23, ayat yang sangat terkenal. Ya saudara, yang sering kita dengar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hati itu penting bagi kita semua. Heart itu penting bagi kita. Bagaimana kita memanage heart kita, hati kita. Itu yang dilihat Tuhan. Di tahun 1970-an di Amerika itu ada seekor kuda yang bernama Sekretariat. Kuda ini menjadi legenda karena kuda ini begitu kuat, saudara. Ya, rata-rata biasanya kuda balapan itu hanya bertahan menang itu hanya 1 tahun. Tetapi Sekretariat ini bisa menang bertahun-tahun, saudara. Sehingga orang bilang, wah ini kuda luar biasa, kuda hebat. Gak lelah, saudara. Ya, artinya dia bisa memenangkan terus pertandingan demi pertandingan dengan berbeda dengan kuda yang rata-rata lainnya. Karena kehebatan Sekretariat ini, saudara, sampai akhirnya di Amerika itu ada patung ya khusus untuk kuda ini, saudara, ya, Sekretariat ini. Bahkan sebuah home production yang besar, saudara, itu khusus membuat sebuah film yang berjudul The Secretariat. Nah, saudara, tahun 1989 kuda ini mati, saudara. Jadi ini kesempatan bagi para ahli kuda mereka untuk meneliti ada apa sih. Kok bisa kuda ini kuat? Apa ototnya atau tulangnya besar atau apa? Akhirnya dia autopsi, saudara, dan diketahui kalau otot sama kuda kebanyakan. Tulang sama kuda kebanyakan. Tapi ada satu yang berbeda, yaitu jantungnya. Sekretariat ternyata mempunyai jantung 4 kali lebih besar, lebih berat daripada kuda biasa. Jadi para ahli mengetahui, oh ternyata jantung inilah yang membuat Sekretariat menjadi kuda yang hebat. Saudara, jantung dalam bahasa Inggris ditulis juga dengan kata heart. Secara tidak langsung kita bisa belajar bahwa kalau kita punya heart yang benar,
heart yang berbeda, maka kita bisa melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita bisa melihat bahwa kita naik ke gunung rumah Tuhan, berjalan, berfellowship bersama Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan membawa kita naik, tidak turun menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Yang setuju katakan, amin. Jadi saudara, hati kita itu penting. Nah, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 berkata demikian, dikatakan demikian. Yohanes pasal 7 ayat 38 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sekali lagi, Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 ini, hati digambarkan sebagai mata air yang mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Jadi hati digambarkan sebagai mata air. Nah saudara, saya coba pelajari. Sebuah mata air itu bisa digunakan oleh manusia kalau memenuhi syarat. Ada banyak syaratnya saudara ya, ada unsur-unsur kimianya mesti diteliti dan sebagainya. Tetapi secara umum ada 3 syarat yang orang awam juga bisa lihat saudara. Gak harus ahli air, gak harus ahli kimia, tetapi orang awam seperti kita bisa memperhatikan air itu sehat atau tidak. Setidaknya ada 3 hal ini. Dan biarlah 3 hal ini adalah menjadi cermin bagi kita pada saat ini. Untuk melihat hati ini. Apakah mata air ini sehat atau tidak? Apakah mata air ini bisa digunakan atau tidak? Ya, yang pertama saudara, mata air yang sehat itu harus jernih. Harus jernih saudara, tidak berwarna. Ya, tidak boleh berwarna, harus jernih. Jadi orang awam seperti kita bisa lihat, oh kalau air itu berwarna hitam, merah, warna biru atau yang lain sebagainya. Itu berarti air yang gak bisa dikonsumsi, air yang gak sehat. Ya. Syarat yang paling gampang adalah jernih, tidak berwarna. Saudara, ini artinya hidup kita harus lebih baik, harus jujur. Ya, tidak pakai topeng, itu yang disebut dengan integritas. Tadi dikatakan siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Orang-orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan sumpah palsu. Artinya hidup ini apa adanya, tidak pakai topeng. Tidak dengan kebohongan demi kebohongan. Saudara, kalau kita hidup dengan kebohongan, dengan topeng, itu akan membuat beban yang berat bagi kita. Sekali lagi bahwa ini sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk kita lakukan. Jujur kadang-kadang konsekuensi daripada jujur adalah kekonyolan. Konsekuensi daripada jujur adalah sesuatu yang mungkin merugikan. Tapi mari kita belajar lebih apa adanya. Lebih jujur saudara. Karena waktu kita jujur, beban itu enteng saudara. Kita gak punya beban dalam hidup ini. Tapi kalau kita bohong, kita harus tutupi dengan sebuah kebohongan lagi, kebohongan lagi, kebohongan lagi, kebohongan lagi. Kita sedang membuat sebuah drama dalam kehidupan kita. Dan drama itu melelahkan saudara. Banyak orang percaya sulit maju, sulit bertumbuh karena terlalu banyak topeng dalam kehidupan mereka. Nah saudara, inilah yang pertama jernih, bicara kejujuran. Mari kita belajar lebih jujur lagi hari-hari ini. Yang mau katakan amin. Saudara, sekitar 14 tahun atau 15 tahun yang lalu saya akan melayani di sebuah persekutuan anak muda. Saya berangkat dari rumah menggunakan motor, itu agak mepet waktunya sehingga saya agak ngebut-ngebut saudara. Nah ketika ada di satu persimpangan lampu merah, saya sudah melihat dari jauh itu sudah kuning. Harusnya kalau kuning kita siap-siap berhenti. Tapi kebiasaan kita kalau kuning, wah semakin dikencengin gasnya saudara. Dan akhirnya saya lewati itu lampu merah saudara. Tapi ternyata di depan setelah saya melanggar lampu merah, ada polisi yang ingin menangkap saya. Ya dia priwit begitu saudara, peluitnya dibunyikan, saya lari saudara. Wah, dan saya merasa bangga bahwa saya bisa lepas dari polisi saudara. Sampailah saya di gereja, saya taruh motor, ya, dan akhirnya saya naik ke ruang ibadah. Ketika di tangga saudara, di dalam hati ini tiba-tiba ada yang bersuara, Fandi, kamu mau khotbah apa? Saya bilang khotbah tentang integritas. Tiba-tiba suara itu berkata lagi, yang barusan kamu lakukan, apakah itu integritas? Saudara, bagi kita, maaf bagi saya lah ya, saya nggak ngomong kita, bagi saya melanggar lampu merah itu biasa. Ya, kabur dari polisi itu mungkin sesuatu yang, apalagi dalam urusan lalu lintas itu mungkin tanda kutip biasa bagi saya.
Jadi waktu itu saya tanya, ya apa yang saya lakukan? Gak ada yang salah. Tapi akhirnya suara itu mengingatkan, kamu melanggar lampu merah. Kamu melawan petugas. Apakah itu jujur? Saudara, dalam benak saya begini, lah orang lain juga melakukan yang sama kok. Bukan saya saja, banyak orang melakukan yang sama. Tapi semakin saya mendekati ruang ibadah, semakin berat hati ini. Dan akhirnya saya bilang ini, oke lah, saya mau belajar punya integritas, saya mau belajar hidup jujur. Akhirnya saya kembali ke motor saya kembali ke tempat saya tadi melanggar lampu merah. Jujur saudara, dalam benak saya begini, mudah-mudahan polisi sudah gak ada. Tapi waktu saya sampai sana, polisinya masih ada di sana. Saudara, sesuatu yang konyol saya lakukan. Saya kembali ke polisi tersebut, ke bapak polisi tersebut. Saya bilang, Pak, tadi saya melanggar lampu merah, Bapak mau menilang saya lari. Dan saat ini saya mengaku salah, Pak, tilang saya. Saudara, jujur itu hal konyol, ya mungkin saudara ya, kekonyolan yang luar biasa. Saudara, tapi di situ saya belajar. Hidup jujur gak mudah, tapi saya mau belajar. Sampai hari ini saya mau belajar lebih baik dan lebih baik. Yang mau katakan amin. Hal yang kedua, mata air yang sehat. Yang pertama itu jernih, yang kedua itu tidak boleh berbau. Gak boleh ada baunya saudara. Ya, mau itu bau minyak wangi gak boleh saudara. Berarti itu gak sehat air itu saudara. Ya, nah bau itu bicara apa saudara? Saudara, biasa kalau ada sesuatu yang bau ya, bau busuk, biasanya banyak lalat di situ saudara. Dan ternyata waktu kita bicara banyak lalat saudara, ya di dalam Alkitab kita kenal ada satu penghulu setan yang namanya Baalsebul. Ya saudara, Baalsebul. Nah Baalsebul ini saudara, Baalsebul ini saudara, ini ternyata dalam harafiahnya, ya dia penghulu setan, tetapi dalam harafiahnya Baalsebul itu adalah raja lalat. Jadi saudara, kalau ada yang busuk dalam hidup kita, yang hinggap sama kita adalah lalat dan raja lalat. Siapa? Setan saudara. Dan sesuatu yang busuk itu bicara dosa kita yang bau saudara. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara, ternyata yang membuat Tuhan terpisah sama kita dosa. Kalau ada bau pasti kita menghindar saudara. Orang normal ada bau menghindar. Hanya lalat yang mendekati. Jadi saudara, hari-hari ini tahun 2021 bahkan sepanjang hidup kita, mari kita terus belajar untuk belajar apa adanya dalam hal dosa. Mungkin kita bukan orang yang sempurna yang bisa terus hidup benar saudara. Tapi yang Tuhan cari bukan orang yang mampu, tapi yang mau untuk bertobat. Orang yang mau untuk mengakui kesalahannya. Daud pernah berdoa, Tuhan ampunilah aku dari dosa yang aku sadari maupun yang tidak kita sadari. Saudara, Daud berkata, saya gak sempurna. Ada dosa yang mungkin dengan sengaja, tapi ada yang gak sengaja juga. Dan biarlah itu menjadi sebuah sikap kita hari-hari ini. Menjaga hati kita bersih, itu tidak boleh berbau. Matius 15 ayat 19, Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati itu adalah sumber awal dari kejahatan kita, saudara. Jadi disinilah kita belajar, ya saudara, untuk memanage hati kita lebih baik lagi. Ya, ada hal yang ingin kita buat, hal yang jahat, perzinahan, percabulan, dan sebagainya. Mari dimulai dari membenahi hati. Sehingga waktu hati kita benar, buahnya pun benar. Karena hati adalah akar dari kehidupan kita. Yang kedua, tidak berbau. Yang pertama tadi adalah jernih. Yang kedua, tidak berbau. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara. Air yang sehat adalah air yang tidak ada rasanya. Yang tadi jernih, tidak berbau. Yang ketiga, air itu gak boleh ada rasanya saudara. Harus tawar. Ya, jadi kalau air itu sekalipun rasa coklat, itu mata air yang gak sehat saudara ya. Walaupun itu rasa durian, itu air yang gak sehat saudara. Nah jadi kita perlu melihat apa yang dimaksud dengan rasa ini saudara. Yakobus 3 ayat yang ke-11. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?
Ya, perhatikan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Artinya gak mungkin dari satu mata air akan keluar air tawar dan air pahit. Jadi ini pilihan, kita mau menghasilkan air tawar atau yang pahit. Jadi tidak boleh ada rasa, ini bicara tidak boleh ada kepahitan di dalam kehidupan kita. Kepahitan dimulai dari rasa kecewa. Rasa kecewa yang tidak dibereskan, itu akan melahirkan kepahitan. Kepahitan ini hanya akan membawa keburukan bagi kita, saudara. Wahyu 8 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Wahyu pasal 8 ayat ke-11. Nama bintang itu adalah absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah menjadi pahit. Banyak orang mati, tanda kutip saudara. Baik mati rohani, mati hati nuraninya, mati pikiran normalnya. Hanya karena kepahitan. Di tahun integritas ini kesempatan yang baik kita mengecek saudara. Kalau masih ada hal-hal yang pahit, mari kita bereskan setidaknya di hadapan Tuhan. Kita belajar, kita gak mau menjadi orang yang pahit saudara. Karena kalau kita pahit, ujungnya adalah kematian. Kita pahit, ujungnya adalah sesuatu yang gak baik bagi kita. Kepahitan juga identik dengan bicara pengampunan, ini yang sulit saudara. Forgive and forget itu gak mudah. Mungkin banyak pendeta khotbahkan tentang pengampunan, rasanya gampang, tapi waktu dipraktekkan sulit sekali. Tapi ini yang perlu kita lakukan, mengampuni, terus mengampuni. Seorang ahli psikologi di Amerika Serikat saudara, dari Hope College, ya saudara. Ya. Dia bernama Charlotte Van Oyen, saudara, PhD. Dia berkata bahwa walau kita mudah untuk mengatakan, memaafkan, dan melupakan. Ya, di dalam kenyataannya melupakan merupakan sesuatu yang sulit kita wujudkan. Artinya ini ahli psikologi. Dia berkata bahwa ya gampang ngomong forgive and forget. Tapi ternyata gampang mengucapkan maaf atau memaafkan, tapi untuk melupakan sulit. Dan ternyata beliau membuktikan bahwa orang yang gak bisa memaafkan, kesehatannya lambat laun akan mulai terganggu. Ya. Fisiknya akan semakin menurun dan sebagainya dan sebagainya. Jadi solusinya apa? Profesor ini memberikan solusi begini, setiap kali kita ingat kejadian yang menyakitkan itu, kita katakan, saya maafkan. Setiap kali kita ingat lagi, saya maafkan. Setiap kali muncul lagi, itu kan membuat kita kesal, marah dan sebagainya. Disitulah kita berkata, Tuhan saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan. Bukankah 2000 tahun yang lalu Yesus sudah berkata, kalau kita mengampuni orang, itu 70 kali 7 kali, yang artinya tidak ada batasnya saudara. Dan ternyata memang hari-hari ini dibuktikan, melupakan itu gak mudah. Setiap kali kita ingat, pasti sakit lagi hati kita. Tapi disitulah kita harus belajar mengalahkannya dan berkata, saya maafkan, saya mengampuni, saya mengampuni. Melupakan gak mudah. Memori itu gak mudah hilang. Tapi biar memori itu tetap ada, tapi sekali kita ingat kejadian itu, udah gak ada rasa lagi saudara, di dalam hati kita. Tidak ada lagi kepahitan. Ketika saya masih SMA, saya ingat saya pernah sedikit clash dengan seorang teman, seorang wanita di kelas saya, saudara. Karena masalahnya simpel. Ya, dia itu memang kalau sedang ketawa, saudara, memang ada dua gigi kayak Dracula begitu, saudara ya. Jadi kalau dia tertawa, memang sering kali teman-teman mengejek, ada Drakuli. Nah sekali waktu ada kumpul-kumpul teman-teman, gak tahu bagaimana mungkin ada yang mengejek saudara ya. Saya hanya ikut tertawa saudara, saya gak ngomong Drakuli, saya gak ngomong, saya hanya ikut tertawa. Teman saya ini yang wanita ini marah sama saya. Dia sampai memaki-maki saya, dia sampai bilang, kamu bilang anak gereja, anak Tuhan, tapi kamu kok suka ngejek. Oh saudara saya bingung, saya hanya ikut tertawa saudara, hanya ikut tersenyum bahkan gak tertawa terbahak-bahak.
Yang ngejek orang lain tapi dia marahnya sama saya. Oh saya juga jadi tersinggung, saya juga marah saudara. Nah akhirnya sudah saya pulang di rumah, wah itu marah saudara. Perempuan dasar bla bla bla, saya mulai marah. Tapi waktu saya mau tidur, saya gak bisa tidur. Saya sepertinya kesal sekali saudara. Tapi juga ada suara yang berkata, ini waktunya kamu mau minta maaf. Walaupun bukan salah kamu, ayo ampuni dia. Awalnya sulit saudara. Sampai akhirnya saya memberanikan diri malam hari itu. Zaman itu belum zaman handphone, saya telepon pakai telepon rumah, saya telepon saudara. Dan malam hari itu dengan jelas saya berkata begini, sorry ya kalau tadi saya menyakiti kamu, saya minta maaf. Saudara, itu gengsi saya pertaruhkan, saya lepaskan semua. Karena bagi saya gak salah. Kedua, dia seorang wanita, rasanya waktu zaman itu saudara, cowok ngomong sorry sama cewek itu agak sulit saudara, zaman itu ya saudara. Jadi waktu saya telepon, saya bilang saya sorry ya, bla 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 bla. Saudara teman saya ini berkata, padahal gak apa-apa lagi, udah lagi. Ketawa-ketawa saudara. Jujur kesal luar biasa. Tapi saudara, saya belajar, gak mudah. Sampai hari ini sudah 20 tahun, saya masih ingat memori itu. Saya masih ingat kejadian itu, tapi udah gak ada rasanya. Biarlah hari-hari ini kita menjaga hati kita sungguh-sungguh. Ya, kita masih bisa ingat memori yang menyakitkan, tapi udah gak ada rasa. Itu hanya sebagai sebuah cerita di masa lalu. Saudara, 3 hal ini, jernih, tidak berbau, tidak ada rasa. Kalau kita perhatikan 3 hal ini, saya percaya hidup kita akan menjadi semakin baik. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini. Dengan singkat firman Tuhan kami dengarkan. Dan biar firman Tuhan ini berbicara bagi kami. Biar firman Tuhan ini Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan, biar firman Tuhan ini mengubah hidup kami. Menjadi cermin bagi hidup kami. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu sedang menyaksikan acara ini. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap jemaat GBI Roxy ini Tuhan, aku percaya kuasa-Mu menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Haleluya. Oh, Syanarana yarana nama sande. Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah. Siandara labakana rabaso, jama, jama, setiap anak-anakmu, hallelujah. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, sekali lagi katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas.
kuasa-Mu terus bekerja atas umat-Mu. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia.
Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom, senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu semua. Bagaimana firman Tuhan pada hari ini? Pasti saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Fandi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami dari House of Joy sangat diberkati, dan kami juga berdoa agar pelayanan Pastor Fandi di GBI Pitset Bandung diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita sudah di penghujung daripada ibadah online kita, dan sebelum kita berdoa dan kita terima berkat, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang terus mendukung dalam pelayanan House of Joy melalui ibadah online, dan Bapak Ibu juga yang memberikan persembahan yang terbaik di bulan ini yang kita anggap sebagai persembahan yang sulung. Mari Bapak Ibu yang belum memberi dan belum mempersiapkan, mari beri yang terbaik. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan ketika kita memberi dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita akhiri dan kita berdoa, kita satukan hati kita bersyafaat sebentar dan kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, kami sungguh sangat diberkati. Dan kami juga berdoa untuk Pastor Fandi dimanapun Pastor Fandi melayani dan pengembalaan yang ada di GBI Pitset Bandung. Kami berdoa biarlah diberkati oleh Tuhan dalam pelayanannya, semakin memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bersyafaat untuk gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, Gembala Rayon kami, Pak Budi Sastra. Kami berdoa dimanapun pemimpin-pemimpin rohani kami berada, biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan daripada Tuhan. Kami juga membawa bangsa, negara Indonesia, dan biarlah Engkau memberkati Indonesia dengan kesejahteraan, kedamaian yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau pakai gerejamu untuk dapat menjadi terang dimanapun gerejamu berada untuk negeri kami, bangsa kami, Indonesia. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu juga berdoa bersyafaat untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam pergumulan, dalam beban-beban yang berat. Mari biarlah Tuhan memberkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Karena oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit telah dipulihkan, telah disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa bahwa kami terus kelaparan dan kehausan akan Engkau. Biarlah kami dapat terus bersekutu dengan Engkau dari hari ke hari. Kami mau akhiri ibadah kami dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.